Oke, baik, apa itu hak pemegang saham? Nah, dari situ saya jelaskan, hak pemegang saham itu adalah kumpulan hak yang dimiliki pemegang saham berdasarkan kepemilikan sebagian atau keseluruhan dari saham yang dipegang oleh masing-masing individu ataupun organisasi perusahaan. Nah, hak tersebut dapat bervariasi menurut jenis pemilik, jenis saham, dan juga hak kontraktual lainnya yang dapat melekat pada saham atau dapat berasal dari kontraktual yang terpisah. Ya. Perbedaan investor dan pemegang saham. Perbedaannya yaitu investor adalah seorang atau entitas yang mengalokasikan uang atau sumber daya ke dalam berbagai jenis aset dengan harapan mendapat keuntungan di masa depan. Aset tersebut bisa berupa saham, obligasi, properti, reksadana, atau bisnis langsung. Investor tidak selalu memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan, tergantung dari jenis investasi yang dipilih. Untuk pemegang saham adalah seorang atau entitas yang memiliki saham dalam suatu perusahaan. Pemegang saham yang secara legal dianggap sebagai pemilik perusahaan dengan jumlah saham yang dimilikinya. Tujuannya biasanya untuk mendapatkan keuntungan berupa dividen atau capital gain dari kenaikan harga saham. Oke. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hak pemegang saham. Yang pertama hak suara. Hak suara bagi pemegang saham adalah hak yang dimiliki oleh individu atau entitas yang memiliki saham dalam perusahaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui rapat pemegang saham atau RUPS. Hak suara ini menciptakan bagian kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan dan biasanya digunakan dalam hal-hal strategis seperti satu pemilihan dewan direksi dan komisaris. Pemegang saham dapat memberikan suara untuk memilih atau mengganti anggota dewan direksi dan komisaris perusahaan. 2. Persetujuan laporan keuangan. Pemegang saham memiliki hak untuk menyetujui atau menolak laporan keuangan tahunan perusahaan. 3. Pengambilan keputusan strategis. Hak suara juga digunakan untuk menyetujui kebijakan-kebijakan besar seperti akuisisi, merger, atau divisi perusahaan. Oke, selanjutnya itu ada hak dividen. Apa sih hak dividen itu? Hak dividen itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen. Dividen ini merupakan salah satu bentuk imbal hasil yang diterima pemegang saham atas investasinya atas perusahaan. Yang selanjutnya ada hak atas informasi. Hak atas informasi ini sendiri adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham untuk memperoleh akses terhadap informasi yang relevan dan material mengenai perusahaan tempat mereka memiliki saham. Hak atas informasi sendiri itu kalau secara spesifik dapat dijelaskan seperti ini. Hak atas informasi laporan keuangan, yaitu pemegang saham itu berhak menerima laporan keuangan perusahaan, baik laporan tahunan maupun laporan secara berkala. Selanjutnya ada agenda dan keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pemegang saham itu juga berhak mengetahui agenda-agenda dan keputusan yang diambil dalam RUPS itu sendiri. Yang ketiga ada prospektus dan laporan perusahaan. Hak pemegang saham itu wajib tahu bahwa perusahaan ini mendapatkan informasi yang dipublikasikan melalui prospektus, laporan tahunan atau laporan triwulanan. Selanjutnya ada perubahan kebijakan penting, yaitu pemegang saham sendiri wajib tahu apa sih ada kayak perubahan gimana terhadap perusahaan itu sendiri seperti merger, akuisisi, restrukturasi, atau perubahan anggaran dasar. Dan yang terakhir ada akses ke dokumen perusahaan. Pemegang saham itu sendiri dalam batas tertentu dapat meminta akses ke dokumen perusahaan seperti anggaran dasar, daftar pemegang saham, atau keputusan direksi. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum pada pemegang saham sendiri memiliki hak untuk menurut jika direksi atau komisaris melakukan tindakan yang melanggar hukum, merugikan perusahaan, atau bertentangan dengan kepentingan yang sekiranya salah dalam aturan yang ada. Misalnya pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan sebagai perseorangan itu sendiri, atau adanya konflik kepentingan yang ada di perusahaan itu. Kemudian ada perlindungan terhadap informasi yang tidak transparan. Jika perusahaan gagal memberikan informasi yang tidak memadai atau memberikan informasi yang menyesatkan, pemegang saham berhak meminta atau klarifikasi atau bahkan menuntut perusahaan itu jika terjadi kerugian akibat kesalahan atau tidak terjadi transparansi pada laporan informasi tersebut. Kemudian ada perlindungan dalam likuiditas atau pembubaran perusahaan. Pemegang saham berhak mendapatkan bagian yang adil dari likuiditas yang sesuai dari porsi yang sudah ditentukan atas kepemilikan saham mereka. Kemudian setelah kewajiban perusahaan itu dapat diselesaikan.